DKI punya proposal untuk bangun gedung paling tinggi kan. Waduh. Jadi kita lihat bisa nggak kita kerjasama dengan Pemda DKI untuk mereka bisa bangun gedung di Ekor 1. Pagi Pak. Kira-kira apa Pak yang dibahas Pak? Pak bahas apa nih Pak? Tahu katanya di DKI punya proposal untuk bangun gedung paling tinggi kan. Waduh. Jadi kita lihat bisa nggak kita kerjasama dengan Pemda DKI untuk mereka bisa bangun gedung di Ekor 1 di kawasan CBD. Kalau dia bisa mulai bangun tahun ini saya kasih, kalau nggak saya dimin. Ya dulu jalan. Si jempol. Ya aduh masuk. Terima kasih. Jadi Pak Dirjen yang gini orang yang nggak boleh lepas ya, kalau barang kan gampang. Tapi kalau orangnya tetap berkeliaran biasanya dia kembali lepas. Saya mau memberi pesan ke Bupati Jawa, karena nggak bisa lagi lagi. Anda juga jangan main-main. Siap ya. Jadi saya mengunjungi kawasan industri hasil tembakau ini untuk melihat gimana sih prakteknya seperti di lapangan. Dan nanti ke depan setelah mulai ini mungkin tadi Pak Bupati katanya punya rencana satu lagi untuk membangun kawasan industri yang sejenis di tempat lain dengan luas tanah berapa 5 hektar? 5 hektar. Kita melihat berapa cepat dia bangun. Kalau dia nggak punya duit, saya coba lihat saya bisa masuk nggak ke situ. Terus nanti dengan harapan tadi yang gelap, produsen gelap bisa masuk ke sana. Tapi nanti begini pesannya, kita akan bangunkan itu untuk produsen gelap. Mungkin ada kemudian juga yang terbelakangnya kalau sudah pun di dosanya diampunin. Tapi setelah itu ke depan kita akan bekerja keras. Jadi mereka kita kasih ruang untuk menegakkan produknya dengan nanti pola supaya pasien berbagai Pak Dirjen akan mempelajari seperti apa yang paling pas buat perusahaan-perusahaan kecil yang bisa hidup tapi tidak terlalu mengganggu pasar secara nggak fair ya. Jadi kita harus ciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting gini, lapangan kerja tetap terjaga, tapi bayarnya ya bayar lah, jangan nggak bayar gitu kira-kira. Jadi ada pemusnahan caranya, Mbak. Tadi cuma dari musnahin, ketika ada motor bagus soalnya mau ini hasil tangkapan selama berapa lama? Selama tahun 2025 sampai September. Rupanya banyak juga barang-barang selundupan atau barang-barang gelap yang mengganggu pasar dan mengurangi pendapatan pemerintah. Bukan itu aja, di tempat yang bermain atau berbisnis dengan legal, jadi mengalami kompetisi yang tidak fair. Ke depan kita lebih baik itu. Mungkin Pak Kepala mau ada apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Menteri, Pak Dirjen Bea Cukai, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Pak Sekjen serta Pak Pimpinan media yang kami hormati. Di hadapan kita semua ada barang tangkapan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jateng dan DIY periode 2025 sampai dengan September 2025. Kami bagi di sini ada 4 kelompok. Yang pertama, kegiatan penangkapan terhadap barang impor dan ekspor. Tadi ada motor besar, balpres, kain, kosmetik, kemudian alat kesehatan,
kemudian ada lampu elektronik termasuk ada Sektoys ya di sini tadi. Kemudian ada kelompok yang kedua rokok ilegal, ini yang cukup dominan. 1,790.000 batang rokok ilegal berbagai merek tanpa pita cukai. Ini penindakan dominan jalur utara dan jalur selatan, kebanyakan transportasi lewat tol, Pak Menteri dan Pak rekan-rekan media. Kerugian negara sekitar 1,33 miliar dan nilainya 2,6 miliar. Sebagian besar dilaksanakan proses hukumnya dengan penyidikan. Kemudian kelompok ketiga, minuman mengandung etil alkohol tanpa pita cukai. Ini ada bagian dari 4.688 karton minuman mengandung etil alkohol berbagai merek tanpa pita cukai. Nilai barang 39,38 miliar. Potensi kerugian negara 5,5 miliar. Penindakan kita kolaborasi Direktorat P2 Kantor Pusat dan APH serta jajaran Bea Cukai lingkup Jawa Tengah dari IY. Kemudian kelompok keempat, mesin pelinting rokok ilegal ini ya di belakang ini. Ini satu unit mesin pelinting rokok tipe MK8 dari Cina. Produksinya 2.500 batang per menit. Nah, penindakan di pabrik rokok ilegal di Gerobokan ini bersama dengan Direktorat P2 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi 3 jenis hasil penindakan ini merupakan kerjasama tim pengawasan yang diberikan arahan oleh Pak Dirjen Bea Cukai, kemudian kantor pusat, dan tim kita kolaborasi bersama jajaran APH, Pak Menteri. Nah, ini berkat kita semua di Jawa Tengah, rokok menjadi dominan, tetapi kami bersyukur dan berterima kasih karena berdasarkan hasil survei, ini Pak Menteri kami sampaikan hasil survei berdasarkan dari Independent Center for Indonesia Strategic Development Initiative (CISD) bertajuk rokok ilegal, studi dari survei kemasan rokok dari 6 kota Indonesia. Alhamdulillah April 2025 dilaksanakan. Kota Semarang mencatat prevalensi rokok ilegal paling rendah, itu 1,86%. Jadi ini butuh support semuanya termasuk rekan-rekan media untuk mengawasi rokok-rokok ilegal khususnya yang berada di Jawa Tengah. Demikian Pak Menteri, rekan media, terima kasih. Nah, Anda belum selesai. Siap Pak. Ini dari misalnya pabrik rokok ini dapat dilokasikan, Siap, ditangkap. Siap. Ditrace nggak siapa yang ngirim, pabriknya siapa? Siapa Pak? Jadi sebagian besar kita lakukan penangkapan di jalan tol, seperti terakhir yang truk box ini Pak. Ini kita lagi pendalaman dan sebagian langsung kita trace sampai ke lokasi pabriknya di area Jawa Timur. Terus diapain pabrik? Kita lakukan mekanisme sesuai proses karena aturan hukumnya. Pak Dirjen, Anda apa yang di Jawa Timur? Kalau dapat tangkap di Jawa Tengah, di Jawa Timur diapain? UM Pak, proses UM Pak. UM Pak. Apa tuh? Ultimum remedium Sudah berapa yang diproses? udah hampir 120 miliar. Ada nggak orang ditangkap? Ada. Berapa orang? Tahu di mana kalau senjata? Iya Pak. Kalau yang motor ini Ini beras impor Pak, barang impor. barang impor. Siap. Jadi dari mana nih? Dari Dari pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan di Jawa Tengah Tanjung Mas. Siap. Ini satu kontainer impor nih. Apa campur? Barangnya diangkut lewat pakai angkut.